Wa'lam, ketahuilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah. Annar rifqa, bersikap lemah lembut. Wal lutfa, dan penuh kelembutan. Baris halaman 7, tamam. Halaman 7, baris ke-12 dari atas. Wa'lam, halaman 7, baris ke-12 dari atas. Wa'lam, wa'lam annar rifqa wal lutfa, bersikap lemah lembut, wal lutfa, dan penuh kelembutan, wa mujanabatal ghilzati, dan mujanabata, jauhi al ghilzati, tindakan kasar, wal anafi, dan sikap kejam, kekerasan. Aslun kabirun, modal besar, fi qabulil haqqi, untuk dapat diterimanya kebenaran, wal inqiyadi lahu, dan tunduknya pada kebenaran. Modalnya 4, harus bersikap lemah lembut, penuh kelembutan, kasih sayang, jauhi tindakan kasar, dan sikap kejam, sikap keras. Ini kata pengarang, ini ketika kita menyampaikan kebenaran harus modal ini harus diterapkan. Fa'alaika bizalika, maka mesti untukmu, bagimu, bizalika, yang tadi itu, lembut, penuh kelembutan, jauhi tindakan yang kasar, jauhi sikap yang keras. Ma'a man amartahu, terhadap orang yang kita perintah, kita menyuruhnya berbuat kebaikan. Au nahaitahu, atau yang kamu melarangnya dari kemungkaran. Au nasahtahu minal muslimina, atau yang kamu menasihatinya dari kalangan orang-orang muslim. Itu harus mengedepankan tadi 4 itu, lemah lembut, penuh kelembutan, jauhi tindakan kasar dan tindakan yang kekerasan. Wa ahsinis siyasata, wa ahsinis siyasata fi zalika, dan perbagus strateginya, fi zalika, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, wa kallimhu khalian, berbicaralah dengannya dalam kondisi khalian, sepi, berdua. Ketika kita akan menegur seseorang, jangan di depan umum, panggil, bicara 2 mata, 4 mata. Ini perintah pengarang kitab ini, biar dia nggak malu di depan orang umum dan sebagainya. Walin lahu janiban, bersikap lembutlah. Wahfiz lahu janahan, rendahkanlah sayap. Maksudnya adalah merendah hatilah kepadanya, orang yang kita ajak amar ma'ruf nahi munkar. Fa innar rifqa ma kana fi syai'in, fa innar rifqa, sesungguhnya lemah lembut itu, maka nafi syai'in illa zanah, tidaklah lemah lembut itu terdapat pada sesuatu illa zanah,
melainkan akan memperindah, akan menghiasi. Wala nuzi'a min syai'in illa syanahu, dan ketika hilangnya lemah lembut itu dari sesuatu itu, illa syanahu, akan menjadi suatu keburukan sesuatu itu. Jadi semuanya itu harus ada sikap lemah lembut kita. Kama qala alaihi salamu, sebagaimana hal itu telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kama qala Allah taala, dan juga sebagaimana Allah firmankan li rasulihi, kepada rasulnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Al-Imran 159. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min haulika. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa bima rahmatin, maka disebabkan rahmat dari Allah lah, lintalahum, kamu berlaku lemah lembut, lahum, terhadap mereka. Semuanya karena rahmat Allah. Sekelas Nabi Muhammad SAW bisa bersikap lemah lembut pun karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin lemah lembut, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fabima rahmah minallah lintalahum. Lanjut Allah berfirman, walau kunta fazzan, sekiranya kamu wahai Muhammad bersikap keras, fazzan qalizul qalbi, bersikap keras lagi berhati yang kasar, lang faddu min haulik, tentulah mereka menjauhkan diri min haulika, dari sekelilingmu. Ali Imran 159. Artinya apa? Ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, kedepankan sikap lemah lembut. Jangan sampai bersikap keras, apalagi memaksa. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala takunu kalladzina tafarraqu. Ali Imran 105. Dan janganlah kamu takunu kalladzina tafarraqu, menyerupai seperti orang-orang tafarraqu, bercerai-berai, wahtalafu, dan berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Pesan Allah demikian. Jangan sampai dua bercerai-berai, sudah bercerai-berai, berselisih. Nahyum minallahi li'ibadihil mu'minina. Nahyun minallah adalah larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala li'ibadihil mu'minina, kepada para hambanya yang beriman, anit tasyabbuhi bil mutafarriqina, ya, dari menyerupai diri dengan orang-orang yang al-mutafarriqina, bercerai-berai, al-mukhtalifina fi dinihim, lagi berselisih dalam urusan agama mereka, min ahlil kitab, yaitu ahli kitab Yahudi Nasrani. Jangan sampai seperti Yahudi Nasrani berselisih dalam urusan agamanya itu. Kita harus bersatu padu,
Demikian Allah berpesan kepada kita. Wa ulaikal ladzina ikhtalafu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 105, wa ulaikal ladzina ikhtalafu fi dinihim, mereka orang-orang yang berselisih dalam urusan agama mereka. Jelas kebenaran sudah jelas datang kepada mereka, tapi berselisihlah, itulah bercerai-berailah. Allah menyatakan lahum azabun azim, bagi mereka azab azim, luar biasa, ini besar, di atasnya besar tuh azim, dahsyatnya luar biasa. Jangan sampai kita berselisih ya. Beda pendapat boleh, kalau berselisih biasanya negatif, cerai-berai, rasa diri paling benar dan sebagainya. Fa'ta'zim rahimakallahu jiddan, kata pengarang ini, maka betapa besarnya ya Allah merahmatimu, jiddan azaban, disebutnya azab itu samahul ilahul azimun aziman. Jadi disebut siksaan tersebut oleh Tuhan yang Maha Besar sebagai azabun azim, luar biasa ini. Ketika ada berselisih sesudah kebenaran itu, Allah alam bisawab, tafakkaru fihi wangju binafsika minhu, dan kamu renungkanlah terhadap siksaan itu, wangju binafsika minhu, selamatkanlah dirimu darinya, dari azabun azim. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kena azabun azim, apalagi dosa yang azim adalah Allah alam bisawab. Wazalika bimulazamatil kitabi was sunnah, untuk meraih kita terhindar dari azabun azim. Pengarang ini menyatakan bimulazamatil kitabi was sunnah, senantiasa pegang tuh kitab Allah, was sunnah, dan sunnah al hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mujanabatiz zaighi, jauhi kesesatan, wal bid'ah, berbagai macam hal bid'ah, wal ara'il mukhtalifati, dan berbagai pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Hindari itu. Ketika ada suatu persoalan yang bertentangan, jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, jauhi, jangan diambil. Wal ahwa'il mutafarriqati, ahwa'i, keinginan, faham aliran lah yang terpecah belah. Allah alam bisawab, kita harus hati-hati. Allah alam bisawab. Wa alam, dan ketahuilah, annahu kama tafarraqa ahlul kitabi, bahwasanya sebagaimana terpecah belahnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wahtalafu fi dinihim, mereka berselisih dalam urusan agama mereka. Faqad tafarraqat hadhil ummatu, maka akan terpecah belahlah umat Islam. Wahtalafat aydan, dan akan berselisih juga seperti Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai terjadi perselisihan. Beda pendapat boleh, tapi jangan kemudian cerai-berai, berselisih, merasa diri paling benar dan lain sebagainya.
harus bersatu. Alama akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, berdasarkan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqat al-yahudu ala 71 firqatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah terpecah belah kaum Yahudi menjadi 71 golongan. Kata Rasulullah, waftaraqas an-nasara ala snataini wa sab'ina firqatan, dan telah terpecah belah kaum Nasrani menjadi 72 golongan. Wasat furuku ummati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak akan terpecah belah umatku ala salasi wa sab'ina firqatan, 73 golongan. Lebih besar lagi, Yahudi 71, Nasrani 72, kita umat muslim 73 golongan. Ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya pakai kulluha finnar illa wahida. Semuanya golongan itu masuk ke dalam neraka kecuali wahidah, satu golongan. Mudah-mudahan kita yang satu golongan ini, amin ya Allah ya rabbal ahlus sunnah wal jamaah. Qad iftaraqat hadhil ummatu, dan sungguh telah terpecah belah umat manusia ini ala hazal adadi min zamanin qadimin, dengan hitungan jumlah ini 71 dan 70 golongan dari zaman dahulu. Wa tamma ma wa'ada bihi shadiqul aminu, dan dilengkapi sesuatu keterangan terpecah belahnya umat Islam yang telah dijanjikan dengannya oleh manusia yang paling jujur lagi terpercaya melalui wahyu Allah dan penurunan kitabnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma su'ila alaihi salamu anil firqatin najiyati man hiya, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya anil firqatin najiyati man hiya, tentang golongan yang selamat, siapakah golongan itu ya Rasulullah? Qala allati takunu ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu golongan yang selamat itu adalah allati takunu ala misli ma ana alaihi, golongan yang berada di atas sesuatu ajaran yang sama dengan ajaran yang saya. Rasulullah nyatakan itu. Wa ashabi, dan para sahabatku. Ikuti jalannya para sahabatku, demikian. Sehingga kita selamat, masuk satu golongan yang selamat itu. Wa amara alaihi salamu indal ikhtilafi biluzumi sawadil a'zami, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika terjadi indal ikhtilafi, ketika terjadi perselisihan, banyak golongan pendapat itulah merasa benar, merasa yang sesuai dengan Rasulullah sahabatnya misalnya, biluzumi sawadil a'zami wa huwa al-jumhuru wal aksaru minal muslimin. Rasulullah memerintahkan, ambil golongan terbesar, yaitu kelompok mayoritas dan yang paling banyak dari kaum muslimin, itu ahlus sunnah wal jamaah. Tuh begitu, harus dipegang itu.
ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-jumhuru wal aksaru minal muslimin wal jamaah itu. Walam yazal ahlus sunnah, dan tidak henti-hentinya golongan ahlus sunnah bihamdillahi ta'ala, ya, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, minaz zamanil awwali ilal yaumi humus sawadul azamu, dari zaman pertama sampai hari ini mereka merupakan golongan terbesar ahlus sunnah wal jamaah. Wasahhah annahum al-firqatun najiyatu, dan telah sahih keterangan yang menyebutkan bahwa mereka adalah al-firqatun najiyah, firqah golongan yang selamat, bifadlillahi lizalika, dengan karunia Allah terhadap hal itu. Semuanya karena karunia Allah. Allah menunjukkan kepada kita siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Wa limulazamatihim, dan karena mereka senantiasa lil kitabi was sunnah, senantiasa berpegang teguh pada kitab Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis, wa ma kana alaihi salafus sholihu, sebagaimana generasi salaf yang soleh, minas sahabati, dari kalangan sahabat Nabi, wat tabi'ina, dan tabi'in, ridwanullahi alaihim ajmain, semoga keridhaan Allah atas mereka semua. Ikuti generasi salaf yang soleh, yaitu apa? Ikuti sahabat Nabi dan para tabi'in, mengikut ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah kita akan selamat. Wa ba'du, dan setelah itu, fa inna walhamdulillahi, segala puji bagi Allah, qad radina billah, kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama kita, wabi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi wa Rasulah dan Rasul, wabil Qur'ani imama, Quran sebagai imam kita, wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah sebagai kiblat kita, wabil mu'minina ikhwana, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman sebagai saudara-saudara kita, wa tabarra'na min kulli dinin, dan kita berlepas diri dari setiap agama, yukhalifu dinal Islam, yang bertentangan dengan agama Islam, wa amanna bi kulli kitabin, dan kita beriman kepada semua kitab suci, anzalahullah, yang telah Allah diturunkan, wa bil kulli rasulin arsalahullah, dan kita beriman kepada seluruh Rasul Allah yang Allah telah mengutusnya, wa bi malaikatillahi, begitupun kita beriman kepada para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil qadari khairihi, ya, dan kita beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, yang baik, wa syarrihi, takdir yang buruk, wa bil yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari akhir. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa bi kulli ma jaa bihi, dan kita beriman kepada setiap sesuatu yang datang, ya, ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai kepada kita tentunya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in.
Kita harus pegang teguh itu. Ala zalika nahya wa alaihi namut. Atas keyakinan itu kita hidup. Wa alaihi namutu. Dan di atas keyakinan itu, di atas tadi kita mati. Wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin. Dan di atas keyakinan itu kita dibangkitkan insyaallah sebagai orang-orang yang aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya. Alladzina la khaufun alaihim, yaitu orang-orang yang tidak ada kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun, begitupun mereka tidak bersedih hati. Bifadlikallahumma ya rabbal alamin, semuanya karena karunia Allah, Tuhan sekalian alam. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaqa ta'mal iman, dapat dicicipi rasa manisnya iman oleh siapa? Marradiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ini harus kita pegang teguh. Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala, Islam saja sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad adalah nabi kita, utusan Allah Subhanahu. Ini akan kata Rasulullah SAW, ketika dia istiqomah memegang ini, akan mencicipi manisnya iman. Wa qala alaihi salam, dan Nabi SAW bersabda, man qala hina yusbihu wa hina yumsi salasa marratin. Ijazah nih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina, siapa saja yang mengucapkan, ini baru mengucapkan aja ini. Hina yusbihu, setiap memasuki pagi, diusahakan paginya itu sebelum terbitnya matahari, diusahakan. Dan sudah populer itu di Quran pun demikian. Ternyata sore itu sebelum pagi itu, jangan sampai matahari terbit, sebelumnya itu. Wahina yumsi, dan sore pun jangan sampai matahari terbenam, sebelum terbenam, detik-detik sebelum terbenam. Salasa marratin, 3 kali. Apa yang diucapin? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, kana haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak bagi Allah untuk Allah meridhoi orang yang seperti itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ya, di sini nabi aja nih. Ya, tambahin mungkin boleh. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kana haqqan, coba. Allah ayyurdiyahu. Berhak bagi Allah untuk meridhoi orang tersebut. Kalau kita sudah diridhoi oleh Allah, insya Allah kita selamat fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa